Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 membahas tentang viewing dan clipping dua dimensi. Oke, nama anggota kami adalah sebagai berikut: Ahmad Rizal Rusadi, Era Parma, Ferianli, Fitriana, Mardiki Wahid, Muhammad Rizky, Rahmat Anadama Putra, dan terakhir Irgi Octavianus Ezinotu. Nah, di viewing 2D ini eh, ada 5 macam sistem koordinat kartesian. Yang pertama adalah modeling koordinat atau local coordinate system. Yang kedua world coordinate system. Yang ketiga viewing coordinate system. Dan yang keempat normalized device coordinate system. Nah, yang masing-masing berikut adalah nanti ada di gambar grafik kartesian. Oke, next. Fungsi atau kegunaan viewing sebagai berikut. Yang pertama adalah menampilkan gambar dua dimensi ke output device, misalnya monitor, terus layar televisi, LCD, dan sebagainya. Yang kedua adalah sistem koordinat. Misal sistem koordinat kartesian dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah gambar. Yang ketiga, pada gambar dua dimensi, tampilan dipilih dengan cara menentukan sebuah sub area dari total area gambar. Yang keempat, bagian gambar di dalam suatu area yang ditentukan kemudian dipetakan pada sistem koordinat. Biar jelasnya nanti ada di slide berikutnya. Oke, di struktur viewing. Yang pertama adalah Windows Area Coordinate atau World Coordinate yang dipilih untuk ditampilkan untuk mendefinisikan apa yang ditampilkan. Yang kedua adalah viewport, area dari display device, misal monitor atau LCD dan sebagainya, di mana window dipetakan untuk mendefinisikan di mana harus ditampilkan. Jadi intinya window adalah sebuah ruangan yang sangat luas yang nanti di dalam ruangan yang sangat luas itu ada suatu viewport atau area utama yang nanti akan di area itu akan ditampilkan sebuah gambar atau grafik atau semacamnya yang bisa dilihat oleh mata. Yang ketiga adalah viewing transformation, pemetaan bagian dari koordinat dunia ke koordinat device. Oke, di sini ada gambar grafik viewing. Nah, di sini bisa dijelaskan ada yang namanya world coordinates, ada namanya device coordinate atau viewport. Nah, kan di sini udah jelas kan? Jadi window itu yang mana? Jadi window itu area yang sangat luas dunia kan. Nah, di situ ada YW max, YW artinya sumbu Y, world terhadap max. Max itu maksudnya maksimalnya. Terus sumbu Y, world min itu yang paling sumbunya paling rendah. Nah, YW dan lain-lain. Di viewport sama juga seperti itu. Ada XV min, XV max, nah, sama juga nanti. Oke, dilanjutkan oleh Fitriana di slide berikutnya. Selanjutnya adalah viewing transformation. Titik P dalam kurung X, Y dan P0 dalam kurung X0, Y0 yang bertindak sebagai vektor arah pandang atas bagi pengamat atau viewer atau sebagai sumbu YV dari viewing coordinate system. Vektor satuan V pada arah YV pada viewing coordinate system rumusnya sebagai berikut. V sama dengan P dikurang P0 per bilangan mutlak P dikurang P0 sama dengan dalam kurung X dikurang X0, Y dikurang Y0 atau per akar X dikurang X0 pangkat 2 plus Y dikurang Y0 pangkat 2 atau sama dengan Vx, Vy. Viewing transformation. Vektor satuan U pada arah XV pada koordinat sistem dihitung dengan cara perkalian silang antara vektor satuan V dengan sumbu Z pada viewing koordinat sistem. U sama dengan V dikali 0,0,1 atau U sama dengan Vy, min Vx. Jadi inti dari viewing transformation tersebut adalah U sama dengan Vy, min Vx.
Matriks transformasi M dari World Coordinate System ke Viewing Coordinate System dinyatakan sebagai komposisi matriks berikut. M sama dengan R dikali T dalam kurung min X0, Y0. Matriks M yaitu UX, UY 0, VX, VY 0, 0, 0, 1 dikali 1 dikali 1, 0, min X0, 0, 1, min Y0, 0, 0, 1. Sehingga diperoleh titik terhadap viewing coordinate system adalah P viewer dan M dikali P word. Keterangan P word sama dengan posisi titik terhadap word coordinate system, P viewer posisi titik terhadap viewing coordinate system. Contoh soal viewing transformation. Sebuah segitiga T dibentuk oleh titik-titik 3,1, 4,1, dan 4,2 terletak pada world coordinate system. Dilihat oleh seorang pengamat dengan arah pandang atas P dikurang P0. Arah pandang atas inilah yang dipakai sebagai viewing coordinate system. Hitunglah koordinat-koordinat segitiga T terhadap pengamat. Jika A, P0 sama dengan 2,1 dan P sama dengan 3,5,3 seperti pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ferlian Lee. Baiklah, kita ke penyelesaiannya. Untuk yang A, P dalam kurung 3,5, vektor satuan V titik 2, V sama dengan P dikurang P0 per, ini bilangan mutlak P dikurang P0 sama dengan dalam kurung 3,5,2 dikurang 2,1 per nilai bilangan mutlak 3,5,3 dikurang 2,1 sama dengan dalam kurung 1,5,2 per akar 1,5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 0,6,0,8 vektor satuan U,2 U sama dengan dalam kurung VY1 dikurang VX sama dengan dalam kurung 0,8 kurang 0,6. Matriks UX, UY 0, VX, VY 0, 0, 0, 1 dikali 1, 0, min X 0, 0, 1, min Y 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Nah, untuk mencarinya itu P viewers sama dengan matriks dikali P word. Jadi koordinat segitiga T terhadap viewers adalah dalam kurung 0,8,0,6, dalam kurung 1,2 dan dalam kurung 1,6,1,2. Viewing transformation. Viewport adalah bagian dari layar di mana gambar yang ditangkap oleh Windows ditampilkan di device coordinate system dalam kurung layar. Jadi Windows adalah bagian gambar yang ditampilkan di layar, sedangkan viewport menunjukkan di mana posisi gambar tersebut ditampilkan di layar. Bisa dilihat gambarnya. Ada dua cara untuk menghitung transformasi dari viewing coordinate system ke device coordinate system, yaitu viewport transformation tanpa normalisasi dan dengan normalisasi. Viewing transformasi A, viewport transformasi tanpa normalisasi, bisa dilihat XW kurang XW min per XW max min XW min sama dengan XV dikurang XV min per XV max kurang XV min dan seterusnya. Bisa dilihat keterangan untuk menempatkan variabel X min, Y min, dan teman-teman bisa lihat slide sebelumnya di gambar 5.5. B. Viewport transformasi menggunakan normalisasi. Pada umumnya ukuran device koordinat berbeda tergantung dari kemampuan grafik card. Berikut adalah contoh beberapa ukuran device koordinat. Standar, X maksimal, Y maksimal, jumlah keseluruhan pixel. Bisa dilihat.
gambarnya. Nah, ini viewing transformation. B. Transformasi dari viewing coordinate system ke normalized coordinate system. Gambar grafik dari viewing ke normalized. Ini bisa dilihat dan rumusnya seperti yang berada di kanan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang viewing transformation. A. Transformasi dari normalized coordinate system ke viewing coordinate system. Gambar grafik dari normalized ke viewing bisa dilihat sendiri. Rumusnya adalah XV sama dengan XV min plus dalam kurung XV max dikurang XV min per 2 dalam kurung SN plus 1. YV sama dengan YV min plus dalam kurung YV max dikurang YV min per 2 dalam kurung YN plus 1. Oke, masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah titik terletak di dalam kurung 1,0 pada world coordinate system dilihat melalui sebuah Windows berukuran dalam kurung 0,-1 dikurang 2,1. Tentukan posisi titik tersebut pada device koordinat bila titik tersebut ditempatkan pada pivot berukuran dalam kurung 50,100 dikurang dalam kurung 600,400 pada gambar di bawah ini. Tentukan tanpa normalized koordinat, B dengan normalized koordinat, C dengan normalized koordinat menggunakan standar VGA 640 kali 480, D dengan normalized koordinat menggunakan standar SVGA 800 kali 600. Penyelesaian. Diketahui XV sama dengan 1, XV min sama dengan 0, XV max sama dengan 2, YW sama dengan 0, YW min sama dengan min 1, YW max sama dengan 1. A. Tanpa normalisasi, XW dikurang XW min per XW max dikurang XW min sama dengan XV dikurang XV min per XP max dikurang XP min. 1 dikurang 0 per 2 dikurang 0 sama dengan XV dikurang 50 per 600 dikurang 50. YW dikurang YW min per YW max dikurang YW min sama dengan YV dikurang YV min per YV max dikurang YV min. 0 dikurang dalam 1 0 dikurang dalam kurung min 1 per 1 dikurang dalam kurung min 1 sama dengan YV dikurang 100 per 400 dikurang 100, YV sama dengan 250. Dengan normalisasi XN sama dengan min 1 plus 2 per XW max dikurang XW min sama dengan dalam kurung XV dikurang XV min. XN sama dengan min 1 plus 2 per 2 dikurang 0 dalam kurung 1 dikurang 0 sama dengan 0. YN sama dengan min 1 plus 2 per YV max dikurang YW min dalam kurung YW dikurang YW min. YN sama dengan min 1 plus 2 per 1 dikurang dalam kurung min 1 dalam kurung 0 dikurang dalam kurung min 1 sama dengan 0. Transformasi dari normal ke pivot. XV sama dengan XV min plus XV max dikurang XV min per 2 dalam kurung SN plus 1. XV sama dengan 50 plus 600 dikurang 50 per 2 dalam kurung 0 ditambah 1 sama dengan 325.
YV sama dengan YV min plus YV max dikurang YV min per 2 dalam kurung YN plus 1. YV sama dengan 100 plus 400 dikurang 100 per 2 dalam kurung 0 ditambah 1 sama dengan 250. C. Dengan normalisasi menggunakan standar VGA 640 dikali 480. XV sama dengan XV min plus XV max dikurang XV min per 2 dalam kurung XN tambah 1. XP sama dengan 0 plus 640 dikurang 0 per 2 dalam kurung 0 plus 1 sama dengan 320. YV sama dengan YV min plus YV max dikurang YV min per 2 dalam kurung YN plus 1. YV sama dengan 0 plus 480 dikurang 0 per 2 dalam kurung 0 plus 1 sama dengan 240. Dengan normalisasi menggunakan standar SPGA 800 kali 600. XP sama dengan XP min plus XP max dikurang XP min per 2 dalam kurung XN plus 1. XP sama dengan 0 plus 800 dikurang 0 per 2 dalam kurung 0 plus 1 sama dengan 400. YV sama dengan YV min plus YV max dikurang YV min per 2 dalam kurung YN plus 1. YV sama dengan 0 plus 600 dikurang 0 per 2 dalam kurung 0 plus 1 sama dengan 300. Iya, kita lanjutkan masuk ke pembahasan clipping 2 dimensi. A. Tidak semua garis harus digambar di area gambar, karena garis-garis yang tidak terlihat di area gambar seharusnya tidak perlu digambar. B. Metode untuk menentukan bagian garis yang perlu digambar atau tidak perlu digambar disebut clipping. C. Clipping juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk memotong suatu objek dengan bentuk tertentu. Nah, di sini ada ketampakan garis. Posisi ketampakan garis terhadap area gambar. Viewport. A. Garis yang terlihat seluruhnya wholly invisible. Garis tidak perlu dipotong. B. Garis yang hanya terlihat sebagian partially visible. Garis yang perlu dipotong. C. Garis yang tidak terlihat sama sekali wholly invisible. Garis tidak perlu digambar. Nah, dan di sini ada gambar bisa dilihat. Kita masuk ke algoritma Cohen-Sutherland. A. Merupakan metode untuk menentukan apakah sebuah garis perlu dipotong atau tidak, dan menentukan titik potong garis. B. Area gambar didefinisikan sebagai sebuah area segi 4 yang dibatasi oleh X-min dan X-max, Y-min dan Y-max. Di sini ada gambarnya atau grafik, bisa dilihat. Dan kita masuk ke konsep. A. Setiap ujung garis diberi kode 4 bit dan disebut sebagai region kode. Region kode ditentukan berdasarkan area di mana ujung garis tersebut berada. B. Susunan region kode. Nah, di sini ada bentuk grafiknya. Bisa kita lihat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini untuk menentukan isi dari region code, ya bisa kalian lihat di dalam tabel tersebut aturannya. Misal untuk bit 0, region bit L, untuk menentukan isi dari L tersebut, apakah bernilai 1 atau 0,
Maka apabila X kurang dari X min menghasilkan nilai 1. Apabila X lebih dari sama dengan X min, maka menghasilkan nilai 0 dan seterusnya. Untuk menentukan letaknya, bisa kalian lihat di kotak sebelah kanan. Yang pertama itu 3, itu letaknya T. Yang kedua itu B, yang satu itu R, dan yang ke-0 itu adalah L. L, R, B, dan T merupakan singkatan dari bahasa Inggris, yaitu L untuk left, R untuk right, B untuk bottom, dan T untuk top. Titik terletak di dalam window jika jumlah keempat point code adalah 0, L plus R plus T plus B sama dengan 0, maka bisa kalian lihat untuk tata letaknya di dalam tabel tersebut. Titik terluar di luar Windows jika jumlah keempat point code lebih besar dari 0, L plus R plus T plus B lebih dari 0, maka untuk letaknya bisa kalian lihat di gambar di bawah bagian kanan. Kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui area gambar ditentukan dengan X min sama dengan 1, Y min sama dengan 1, dan X max sama dengan 4, Y max sama dengan 5, dan 2 garis P min 1, min 2 kurang Y, 6, dan Q min 1, 5 kurang min 6,7. Cara menjawabnya, di sini ada gambar kondisi garis pada window. Ya, bisa kalian lihat di grafiknya tersebut. Untuk menjawab menggunakan algoritma Carhen-Sutherland, kita tentukan dulu region code dari masing-masing garis tersebut. Untuk garis P, ujung garis P min 1, min 2, kita tentukan dulu region code-nya. Seperti aturan yang sebelumnya saya jelaskan tadi, L sama dengan 1 karena X kurang X min, yaitu min 1 kurang dari 1. Dan seterusnya. Bisa dilihat aturannya di penjelasan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan hasilnya saja. Sehingga region code untuk ujung P min 1, min 2 adalah 01, 01 atau letaknya di bagian kiri bawah. Untuk ujung garis P 5,6 menghasilkan region code 101 atau letaknya berada di bagian kanan atas. Karena region code kedua ujung garis tidak 000, maka garis P kemungkinan bersifat invisible dan perlu dipotong. Invisible di sini maksudnya tidak terlihat dan perlu dipotong. 000 itu adalah garis di mana window-nya. Untuk menentukan ujung garis Q-nya, di mana Q min 1,5, kita lihat aturan yang sebelumnya tadi. Sehingga region code untuk ujung Q min 1, min 2 adalah 0001 atau terletak di kiri. Untuk ujung garis Q 6,7 dan hasil dari region code tersebut adalah 1010 atau di kanan atas. Karena region code kedua ujung garis tidak 000, maka garis Q kemungkinan bersifat partially invisible atau tidak terlihat sehingga perlu dipotong. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Menentukan titik potong. Langkah berikutnya menentukan lokasi titik potong antara garis tersebut dengan batas area gambar. B. Titik potong dihitung berdasarkan bit sampai dengan 1 dari region kode dengan menggunakan panduan tabel berikut. Region bit L sama dengan 1 berpotongan dengan X min dicari YP 1 titik potong X min YP 1. Region bit R sama dengan 1 X max dicari YP 2 titik potong X max YP 2. Region bit B sama dengan 1 berpotongan dengan Y min dicari XP 1 titik potong XP 1 Y min. Region bit T sama dengan 1 berpotongan dengan Y max dicari XP2 titik potong XP2 Y max. C dengan XP1 XP2
YP1 dan YP2 dihitung menggunakan persamaan berikut ini. XP1 sama dengan X1 tambah Y min Y1 dibagi M. XP2 sama dengan X1 tambah Y max min Y1 dibagi M. YP1 sama dengan Y1 tambah M dikali X min X1. YP2 sama dengan Y1 tambah M kali X max min X1 dengan M sama dengan Y2 min 1 dibagi X2 min X1. Selanjutnya, bergantung pada lokasi ujung garis, maka akan diperoleh 2, 3, atau 4 titik potong seperti gambar berikut. Dan bila ditemukan titik potong lebih dari 2 pada satu ujung, maka pilih titik potong yang ada di dalam area gambar. Selanjutnya, contoh soal. Untuk contoh sebelumnya, titik potong pada garis P adalah diketahui region bit B sama dengan 1 yang memiliki titik X 1,25 dan Y-nya 1. Dan region bit R sama dengan 1 memiliki titik X 4 dan Y-nya 4,7. Cara mencarinya, titik potong garis P sama dengan X1 min 1 Y1 min 2 dikurang X2 5 Y2 6. Selanjutnya mencari nilai M, di mana M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dengan hasil 8 per 6. Selanjutnya mencari nilai region code 0101 di titik X1 min 1 Y1 min 2. L sama dengan 1 di mana YP1 sama dengan Y1 ditambah M dikali X min dikurang X2 dikurang X1, di mana hasil tersebut yaitu 0,67. Jadi titik potongnya adalah X1, Y-nya 0,67. Selanjutnya B sama dengan 1 di mana XP1 sama dengan X1 ditambah Y min dikurang Y1 per M yang menghasilkan 1,25. Titik potongnya adalah X 1,25, Y-nya 1. Selanjutnya mencari region code 1010 di titik X2 5, Y2-nya 6. R sama dengan 1 di mana YP2 sama dengan Y2 ditambah M dikali X max dikurang X1 yang hasilnya 4,7. Jadi titik potongnya adalah X-nya 4, Y-nya 4,7. Selanjutnya T sama dengan 1 di mana XP2 sama dengan X2 ditambah Y max dikurang Y1 per M, di mana hasilnya 4,25. Titik potongnya adalah X-nya 4,25, Y-nya 5. Jadi kesimpulan dari contoh, ada 4 titik potong pada garis P, yaitu 1,0,67, 1,25,1, 4,4,7, 4,25,5. Jadi pilih titik potong yang terdapat dalam viewport, yaitu 1,25,1 dan 4,4,7. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada beberapa kalimat yang kurang dimengerti. Apabila ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. I know I've made it when you see me in the coop with the wings. Don't fuck with the king, my bang go ka-ching. I ain't no cook, but I still stir it up like I'm amigo. Got your bitch down deep, but my wrist weigh about 10 kilo. I'm locked and loaded, rock and rollin', diamonds frozen, man. You know where I'm going, I ain't showing where I am. I'm living life as if I'm in a Tarantino movie. I'm grinding while y'all boozing, too fly, I'm parachuting.